13 anak di Jawa Timur meninggal dunia lantaran mengidap gagal ginjal akut usai menjalani perawatan di rumah sakit. Seorang anak perempuan berusia 12 tahun meninggal dunia usai ditusuk orang tak dikenal sepulang mengaji. Selamat sore pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda dalam Kabar Indonesia. Seorang anak perempuan berusia 12 tahun meninggal dunia usai ditusuk orang tak dikenal sepulang mengaji. Kejadian tersebut terjadi di kawasan Kebon Kopi, Kota Cimahi, Jawa Barat, di mana korban yang duduk di bangku kelas 6 SD tersebut sempat ditolong warga ke rumah sakit terdekat, namun malang nyawa korban tidak dapat terselamatkan. Duka kesedihan menyelimuti keluarga Agung dan Nita pasca kehilangan putri tercintanya, Syakila, yang tewas ditusuk oleh orang tak dikenal di kawasan Kebon Kopi, Kota Cimahi, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi saat korban pulang mengaji bersama temannya. Saat di persimpangan jalan, korban dan temannya berpisah menuju rumah masing-masing, namun tiba-tiba seorang pria mengikuti korban. Korban yang duduk di bangku kelas 6 SD ini mengalami luka parah setelah ditusuk pelaku di bagian perut. Korban pun sempat berjalan untuk meminta pertolongan warga. Korban yang masih duduk di bangku kelas 6 SD ini akhirnya meninggal dunia di rumah sakit lantaran kehabisan darah. Dan dari keterangan saksi, tidak ada barang-barang milik korban yang hilang. Disitulah kejadiannya kayaknya kalau lihat dari CCTV itu. Jadi si pengendara motor ini sudah dari awal sudah bolak-balik gitu posisinya. Pas si anak ini berpisah itu motornya disimpan di dekat rumah ketua RT 06, simpannya di situ. Kemudian lari ngejar si anak tadi. Kemungkinan besar posisi penusukannya itu di situ ada toren di dekat-dekat situ. Dan selanjutnya si pelaku balik lagi ngambil motor pergi gitu. Si anaknya jalan di jalan ke arah jalan ini keluar dari sini. Kemudian mulai jatuh itu di ini dekat perapatan yang ini nih dekat Anur, dekat pesantren di situ. Dan katanya sih minta tolong, tapi ada memang dari pesantren yang membantu, akhirnya dibawa ke dari Jinanti karena tidak sanggup dibawa ke rumah sakit Raja Wali. Itu kejadian yang dapat saya informasikannya seperti itu dari sumber-sumber yang memang dari semalam kita dengan polisi Polsek dengan Polres melakukan olah TKP di sini. Berdasarkan keterangan dari warga sekitar lokasi kejadian serta rekaman dari kamera CCTV, polisi kini tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku yang kabur usai melakukan penusukan tersebut. Secara fisik itu hanya terlihat satu tusukan. Namun untuk lebih pastinya kita menunggu dari hasil pemeriksaan lebih mendetail dari dokter otopsi. Ini motifnya? Sementara kita masih belum dapat menyimpulkan, kita masih melakukan penyelidikan yang menyeluruh. Ya udah olah TKP dan pemeriksaan. Berapa saksi Bang sudah dilakukan pemeriksaan? Kita sudah ada beberapa saksi, mulai dari saksi yang melihat, menolong, dan beberapa warga sekitar. Jenazah Syakila kemudian disolatkan oleh keluarga bersama kerabat dan tetangga. Usai disolatkan, korban dibawa menggunakan mobil ambulans untuk dimakamkan di pemakaman keluarga di Cianjur. Pihak keluarga berharap polisi segera menangkap pelaku dan memberikan hukuman yang seadil-adilnya. Dari Cimahi, Jawa Barat, Bobi Roska, Lingkar TV, melaporkan. Sebanyak 24 anak usia balita di Jawa Timur terkena penyakit gagal ginjal akut. 13 diantaranya meninggal dunia usai menjalani perawatan lebih dari 7 hari di rumah sakit. Hal tersebut diungkapkan Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI Jawa Timur, Dr. Syamsul Arif. Pihaknya menyebut 24 anak berusia balita tersebut tengah menjalani perawatan hemodialisis usai dinyatakan terkena gagal ginjal akut.
15 anak dirawat di RSUD Dr. Sutomo dan 9 anak dirawat di Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang. Namun setelah lebih dari 7 hari dirawat, 13 diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Penyebab meninggalnya belasan balita akibat gagal ginjal akut lantaran nilai zat limbah kreatinin dalam darah terlalu tinggi melebihi ambang batas. Zat limbah yang seharusnya dibuang melalui ginjal justru meracuni organ vital lain. Hal tersebut mengindikasikan kerja ginjal tidak berjalan baik, sehingga patut diwaspadai apabila anak mengalami gejala dehidrasi dan tidak buang air kecil dalam kurun waktu 6 jam. Pihaknya menyarankan sebaiknya segera mendatangi IGD untuk pemeriksaan lebih lanjut lantaran pelayanan emergensi tidak dapat diakses di vaskes tingkat pertama. Jadi yang penting untuk orang tua yang perlu diwaspadai, kalau ada anaknya sakit atau flu atau batuk atau gimana, yang dimonitor itu adalah produksi urin. Ya, produksi urin itu normal adalah 0,5 mili per kilo dalam 1 jam. Jadi kalau anak 10 kilo misalnya, itu produksinya dalam 6 jam itu kira-kira 30-40 mili. Tapi angel atau ngitung ya pakai pampers, jadi dilihat aja. Kalau tiap 6 jam pampersnya basah itu ya baik. Tapi kalau 6 jam tidak ada, terus 12 jam tidak ada, nah ini mesti diwaspadai, harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hingga kini kasus gagal ginjal akut belum diketahui penyebabnya secara klinis. Namun ada dugaan lantaran mengkonsumsi obat sirup dengan pengencer jenis etilen glikol. Pengencer ini umumnya ditemukan di sejumlah obat sirup, tidak hanya jenis paracetamol, sehingga saat ini Kemenkes melarang agar penjualan berbagai jenis obat sirup di apotek dihentikan. Guna penelitian lebih lanjut kandungan etilen glikol yang beredar di Indonesia, termasuk melarang penggunaan obat sirup secara mandiri di kalangan rumah tangga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sultan Asauki, Linker TV, melaporkan. Pemirsa, usai viral di media sosial mengenai daftar 29 obat sirup yang ditarik dari pasaran, Kementerian Kesehatan melakukan investigasi dan mengeluarkan daftar resmi obat sirup yang dinilai memiliki kandungan yang melebihi ambang batas. Dan berikut kami telah menyusun informasinya untuk Anda. Usai viral di media sosial mengenai daftar 29 obat sirup yang ditarik dari pasaran tanpa ada informasi yang menyertai daftar tersebut, Kementerian Kesehatan menegaskan dalam siaran persnya bahwa daftar tersebut bukanlah daftar resmi. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkapkan ada 5 obat sirup yang mengandung senyawa etilen glikol dan dietilen glikol yang melebihi ambang batas. Hal tersebut teridentifikasi setelah BPOM melakukan pengujian terhadap dugaan kandungan etilen glikol dan dietilen glikol dalam sirup obat, serta pengujian dilakukan menyusul merebaknya kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak. BPOM mengambil sampling dan pengujian yang dilakukan terhadap 39 batch dari 26 sirup obat hingga 19 Oktober 2022. Acuan yang digunakan oleh BPOM dalam pengkajian tersebut adalah Pharmacope Indonesia, serta acuan lain yang sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sebagai standar baku nasional untuk jaminan mutu semua obat yang beredar di pasaran. Jika menilik standar baku nasional yang ada, ambang batas aman atau tolerable daily intake untuk cemaran etilen glikol dan dietilen glikol sebesar 0,5 mg per kilogram berat badan per hari. Dan berikut pemirsa, daftar obat sirup yang ditarik peredarannya dari pasaran. BPOM telah memerintahkan kepada industri farmasi pemilik izin edar agar menarik kembali sirup obat dari peredaran di seluruh Indonesia dan pemusnahan untuk seluruh batch produk. Penarikan mencakup seluruh outlet antara lain pedagang besar farmasi, instalasi farmasi pemerintah, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, dan praktik mandiri tenaga kesehatan. Dr. Syahril selaku juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui siaran persnya juga menyebutkan
Hingga kini masih terus dilakukan pemeriksaan laboratorium dari penyebab pasti gagal ginjal akut pada anak. Meski begitu, upaya penelusuran kasus gagal ginjal akut terus dilakukan Kemenkes dengan menggandeng para ahli epidemiologi, Badan POM, IDAI, dan Puslapfor. Penyelidikan epidemiologi dilakukan dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan untuk mengetahui infeksi-infeksi yang menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak. Pemeriksaan mencakup swab tenggorokan, swab anus, pemeriksaan darah, dan kemungkinan intoksifikasi. Sembari menunggu hasil investigasi lanjutan, Dr. Syahril menyebutkan telah meminta fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap merebaknya gagal ginjal pada anak, dengan aktif melaporkan setiap kasus yang mengarah pada gagal ginjal akut pada anak tersebut. Dan sebagai bentuk kewaspadaan dini, Kemenkes meminta masyarakat terutama orang tua yang memiliki anak usia 0 hingga 18 tahun untuk aktif melakukan pemantauan umum dan gejala yang mengarah kepada gagal ginjal akut, seperti penurunan volume urin yang dikeluarkan, demam selama 14 hari, gejala ISPA, dan gejala infeksi saluran cerna. Kementerian Kesehatan melaporkan total kasus gangguan ginjal akut progresif A tipikal di Indonesia mencapai 206 orang per Selasa 18 Oktober lalu. Dari jumlah tersebut, 99 anak diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Kemenkes juga mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan obat dengan baik dan benar sesuai dengan resep dokter maupun informasi yang tertera di kemasan obat. Dan berikut beberapa langkah sederhana yang bisa masyarakat lakukan untuk memastikan konsumsi obat dengan benar dan aman bagi tubuh. Gunakan obat sesuai aturan pakai. Jangan konsumsi obat melebihi dosis yang ditentukan. Kemudian baca peringatan dalam kemasan obat dan pastikan obat tidak kadaluarsa. Serta jangan mengkonsumsi sisa obat sirup yang sudah terbuka dan disimpan lama. Hindari penggunaan antibiotik yang tidak diperlukan untuk mencegah terjadinya resistensi. Wajib melaporkan efek samping obat yang Anda rasakan kepada tenaga kesehatan terdekat atau melalui aplikasi layanan BPOM Mobile. Kemudian dapatkan obat dari sarana pelayanan kefarmasian yang resmi dan berizin. Juru bicara Kemenkes juga menjelaskan bahwa ginjal adalah organ yang sangat penting dalam metabolisme. Jika terjadi gangguan pada ginjal, maka hal tersebut akan mengganggu metabolisme yang nantinya akan menyebabkan organ lain juga ikut terganggu. Pemirsa, berita tadi mengakhiri jumpa kita pada Kabar Indonesia. Terus saksikan Kabar Indonesia setiap hari pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Galus Karginanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda dan sampai jumpa.